Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh menjumpai Anda dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Apapun musim kehidupan saudara, janganlah takut, jangan menyerah. Percaya di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa share kepada teman-teman Anda dan juga komen yang baik, serta pencet like-nya jempolnya dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Kita akan membahas sebuah tema yang menjadi peringatan buat saya dan buat setiap kita, yaitu bully itu dosa besar. Kita masih terus belajar dari peristiwa tragis yang dialami oleh Timothy Anugrah Saputra di Bali. Bagaimana korban mengakhiri hidupnya karena mengalami bully. Apa itu bully? Bully bukan cuman main pukul. Bully itu segala perilaku yang membuat orang lain takut, dipermalukan, dan merasa tidak berharga. Bully adalah abuse of power, penyalahgunaan kuasa. Seseorang merasa lebih kuat, lebih populer, atau lebih pintar, lalu menekan orang lain agar terlihat hebat. Tentunya kita bersimpati dan turut berduka, dan biar keluarga daripada Timothy bisa tetap kuat dan tabah. Tetapi jangan sampai terjadi lagi korban seperti Timi yang membuat kita harus mawas diri. Ayo yang mau coba katakan, bully itu dosa. Bully itu dosa. Nah, jenis-jenis bully yang sering kali terjadi tanpa kita sadari, yang pertama adalah verbal bullying atau bully menggunakan kata-kata. Kamu jelek. Nggak heran kamu nggak punya teman. Bodoh banget sih kamu. Nah, kata-kata bisa lebih tajam dari pedang. Kata-kata bisa melukai orang. Alkitab berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Artinya lidah kita, perkataan kita, baik secara langsung maupun juga, saudaraku, secara ketik, verbal maupun juga apa yang kita ucapkan, saudaraku, ternyata itu bisa memberi kehidupan, tapi juga bisa memberi kematian. Nah, bully lewat kata-kata adalah pembunuhan karakter yang sangat mengerikan. Coba kita periksa diri kita. Apakah perkataan kita, apa yang kita ucapkan adalah sesuatu bully? Ketika kita berkata yang sangat menyakitkan, kasar terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, mungkin juga kepada orang lain. Dan hari ini mari kita belajar, kita sadar bahwa itu adalah dosa besar. Yang kedua, bully juga termasuk yaitu social bullying atau mengucilkan atau menjatuhkan. Nggak diajak untuk nongkrong bersama, tidak diajak untuk pergi bersama, diabaikan di grup, atau dibuat rumor supaya orang lain menjauhi, memusuhinya. Nah, itu termasuk social bullying. Itu bully dengan mengucilkan atau menjatuhkan. Dan ini adalah jenis bully yang jahat sekali. Mazmur 41 ayat 10 berkata, bahkan sahabat karibku mengangkat tumitnya terhadap aku. Inilah jenis bully yang dialami Daud. Rasa dikhianati, rasa dikucilkan. Kalau ada saudara yang mengalami bully secara sosial, ayo tetap kuat. Meskipun banyak orang meninggalkan, melupakan Anda, menjauhi Anda, tapi Tuhan Yesus tetap menerima Anda. Di Alkitab dikisahkan bagaimana Sakius, kepala pemungut cukai yang ada di Yeriko, itu mengalami social bullying. Dia dimusuhi oleh orang-orang sekotanya. Bahkan, saudara sekalian, ketika dia mau melihat Yesus yang lewat ke kota Yeriko,
maka orang-orang banyak tidak memberikan jalan kepada Sakius. Sakius akhirnya memanjat pohon, tetapi walaupun Sakius dimusuhi, walaupun Sakius, saudaraku, yaitu ditolak oleh orang-orang sekotanya, tapi waktu Yesus melihat Sakius, Yesus berkata, "Sakius, turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu." Dan inilah sebuah gambaran, walaupun ada di antara saudara yang mungkin sedang melewati social bullying, engkau dikucilkan, engkau dijauhi, engkau sendirian, tapi masih ada Yesus yang mau menerima dan menemani. Yesus adalah sahabat sejati yang tak akan pernah menolak kita. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, Yesus selalu menerimaku. Hari ini kalau ada kita juga yang tanpa sadar maupun sadar sering melakukan social bullying, mengucilkan orang lain, menjatuhkan, ya, ayo kita bertobat, sebab itu termasuk bully yang adalah dosa besar. Apalagi yang termasuk dengan bullying, physical bullying, kekerasan fisik. Saudara, dorongan, pukulan, lempar barang, atau bahkan melukai tubuh, itu merupakan, yaitu, saudaraku, kekerasan fisik yang termasuk dosa besar, karena itu adalah bullying. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, tubuhmu adalah bait Allah, siapa yang merusaknya akan dibinasakan Allah. Melukai tubuh seseorang, itu melawan Allah sendiri. Itu sebabnya mari kita jangan lagi, saudaraku, yaitu melakukan kekerasan fisik. Hai suami-suami, stop KDRT, sebab itu termasuk bully yang adalah dosa besar. Hai istri-istri di zaman modern, stop untuk menganiaya suami. Karena sekarang banyak istri yang justru lebih perkasa, lebih macho, ya, daripada suaminya. Lihat kedua telapak tangan kita. Kedua telapak tangan kita diciptakan Tuhan. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk memukul, bukan untuk melukai orang lain. Tetapi kedua telapak tangan kita diciptakan Tuhan untuk menyayangi, untuk mengasihi, membelai, merawat, dan membawa sebuah kebaikan. Yang percaya, ayo coba ketik katakan, aku tidak lagi mau melakukan kekerasan. Saudara, apalagi yang termasuk dengan bullying? Cyberbullying. Nah, ini adalah lewat dunia digital, lewat sosial media. Komen-komen yang pedas, komentar jahat, body shaming, maupun meme, penghinaan di sosial media. Nah, ini juga termasuk cyberbullying. Dunia maya bukan alasan untuk dosa nyata, tetapi mari kita berkata bahwa itu termasuk bully, dosa besar yang harus kita jauhi. Matius 12 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia, setiap kata sia-sia yang diucapkan manusia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap postingan-postingan kita di sosial media, di grup WhatsApp, di Instagram, di TikTok, saudaraku, di YouTube, dan sebagainya. Nah, itu semua bisa mencerminkan siapakah penulisnya. Sehingga apakah itu termasuk kata-kata kalimat yang membangun, bermanfaat, berguna, ataukah justru itu adalah sebuah kata-kata yang merupakan bully yang akhirnya menyakitkan. Saudaraku, bahkan postingan dan komentar yang jahat sekali suatu saat akan diadili oleh Tuhan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, lihat bagaimana ada orang-orang dengan sadis berkomentar di sosial media, dan biasanya akun palsu ataupun akun asli, tetapi saudara-saudara itu digunakan untuk apa? Untuk membuli secara sosial media, dan itu termasuk dosa besar. Yang kelima, saudaraku, yang termasuk sebagai bully adalah spiritual bullying. Menggunakan ayat dari Alkitab atau kitab suci lain atau jabatan rohani, ya, untuk menekan seseorang, untuk mempermalukan, untuk memanipulasi,
orang lain. Ini termasuk spiritual bullying, bully secara rohani. Yehezkiel 34 ayat yang keempat berkata, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu sembuhkan, tetapi dengan keras kamu memerintah mereka. Ini merupakan teguran Tuhan bagi setiap kita yang memegang kekuasaan, yang memegang sebuah jabatan, amanah untuk dipercaya oleh Tuhan dan orang lain, sebagai bos di sebuah pekerjaan, atau juga sebagai seorang pemimpin rohani dalam sebuah institusi agama, atau juga sebagai pejabat dalam pemerintahan. Ayo kita berhenti melakukan, yaitu suatu abusive power, spiritual bullying, karena Tuhan sangat menentang para pemimpin yang menjadi penindas. Ayo coba katakan, saya tidak mau melakukan bully. Nah, pertanyaannya sekarang, Pastor Lukas, apa benar sih bully itu dosa? Nah, saya akan buktikan bahwa bully itu dosa menurut Alkitab. Yang pertama, bully itu dosa karena bully melanggar hukum kasih. Bully melanggar hukum kasih. Matius 22 ayat 39. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bully adalah kebalikan dari kasih. Yesus mengajar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Kalau Anda tidak mau dihina, maka stop menghina orang lain. Tuhan Yesus mengajar, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang kau ingin orang lain memperlakukan saudara, perlakukan dulu. Nah, bully itu melanggar hukum kasih. Coba katakan, bully melanggar hukum kasih. Bully adalah kebalikan dari kasih. Kalau kita menyakiti orang lain secara sengaja, kita sedang melawan hukum utama Tuhan ini. Bully adalah kebalikan dari kasih. Karena bully adalah ekspresi kesombongan, kebencian, penghakiman. Dan ayo, kita harus bertobat karena bully melanggar hukum kasih. Nah, Pastor Lukas, kalau saya melihat ada teman saya, keluarga saya yang buat salah, lalu saya beri nasihat, apakah itu termasuk teguran itu adalah bully? Oh, bukan. Tetapi, saudaraku, kalau kita menghina, kemudian kita mempermalukan, kita kemudian, saudaraku, yaitu melakukan sebuah tindakan mengucilkan, itu termasuk bully. Dan bully itu melanggar hukum kasih. Alasan yang kedua, bahwa bully adalah dosa besar. Karena bully menghina gambar Allah. Bully menghina gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia hanya berfirman. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, Dia hanya berfirman, mengucapkan firman. Tetapi khusus waktu Tuhan menciptakan manusia, tangan Tuhan turun ke bumi ini dan menggunakan debu tanah dan menciptakan Adam, lalu juga menciptakan Hawa. Jadi manusia kemudian dihembusi dengan nafas Allah. Dan ini berbicara bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, ketika seseorang membuli, merendahkan orang lain, sebenarnya kita sedang menghina ciptaan Allah. Kita sedang menghina gambar milik Allah. Dan Amsal juga berkata, siapa menghina sesamanya, ia menghina penciptanya. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sangat buruk. Tapi kalau kita menghina dan merendahkan, membuli dia, itu artinya kita juga menghina, membuli Tuhan yang menciptakan orang tersebut. Kalau ada teman kita, ada yang kita temui, mungkin punya hal-hal yang buruk, kekurangan,
jangan membuli, sebab buli menghina gambar Allah. Jangan menghina pencipta dari sesama kita. Yang ketiga, bukti bahwa buli adalah dosa besar. Yang ketiga, buli mengeluarkan kata-kata yang najis dan menyakitkan. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada. Ini sebuah peringatan. Oh, saya ini kan punya mulut-mulut saya sendiri. Ini kan handphone saya sendiri. Saya mau ngomong apa aja, saya mau ketik apa aja, kan sesuka saya. Alkitab berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang membangun. Buli adalah bukti dosa. Karena buli mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata najis, kata-kata jahat. Dan Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi juga kata-kata yang melukai orang lain. Yang keempat, buli adalah bentuk kekerasan dan penindasan. Buli adalah bentuk kekerasan dan penindasan. Amsal 3 ayat 31 sampai 32. Jangan iri kepada orang yang melakukan kekerasan, sebab orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, buli itu adalah bentuk kekerasan, bentuk yaitu penindasan. Yesaya 1 ayat 17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, bela hak orang tertindas. Nah, Tuhan selalu memihak kepada korban buli. Tuhan tidak pernah memihak kepada pelaku buli. Tuhan justru memusuhi para pelaku buli. Tetapi Tuhan memihak korban buli. Hari ini, kalau ada saudara yang menjadi korban buli, dengar ada kabar baik. Tuhan selalu ada di pihak Anda. Tetapi kalau Anda adalah seorang pembuli, ayo bertobat. Karena itu merupakan sesuatu yang Tuhan benci. Dan yang kelima, bukti bahwa buli itu dosa. Karena Yesus sendiri dibuli. Tetapi dia memilih kasih. Yesaya 53 ayat yang kelima. Ia, Yesus dihina. Ia dihindari orang. Yesaya 53 menubuatkan tentang Yesus Kristus ketika dia harus dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan. Yesus mengalami banyak buli. Yesus sendiri dibuli. Tetapi lihat bagaimana Yesus memilih kasih. Yesus memilih untuk tetap tegar melewati salib. Dia menyelesaikan semua rencana Bapa. Selesai untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini ketika ada saudara yang sedang jadi korban buli, mungkin kau merasa dikecewakan, disakiti, dilukai sendirian. Jangan ambil jalan pintas. Karena masih ada rencana Tuhan yang besar buat saudara. Ayo terus seperti Yesus, teladani Yesus. Dia setia sampai mati. Dia mengakhiri semua rencana Tuhan dengan baik. Dia finishing well. Dia finishing strong. Sehingga di balik kematian, di balik salib, ada kemuliaan. Di balik buli, ada kemenangan besar. Saudara, lihat bagaimana Yesus pernah jadi korban buli yang menyakitkan, ditelanjangi, diludahi, dipukul, dipermalukan di depan seluruh kota Yerusalem. Tetapi Yesus mengampuni. Yesus tidak putus asa. Yesus tidak mengakhiri hidupnya. Tetapi Yesus menyelesaikan semua rencana Bapa. Mari jadilah kuat. Jangan putus asa. Bangkit semangat. Ingat sekali lagi bahwa para pembuli Anda menginginkan engkau hancur, engkau putus asa, mengakhiri hidup. Itu sebabnya pembalasan terbaik bagi para pembuli Anda. Jangan putus asa, bangkit, dan Anda harus jadi orang-orang yang hebat. Tunjukkan kepada Tuhan dan kepada para pembulimu bahwa bersama dengan Tuhan engkau kuat. Tunjukkan, balas para pembulimu dengan engkau berbuat baik, dengan prestasimu, dengan kemajuan saudara, dengan semua kesuksesan
dan keberhasilan, bahkan kebahagiaan saudara. Yesus mengerti setiap luka yang engkau sedang lewati, dan Yesus siap menyembuhkan saudara. Izinkan Tuhan hari ini menyembuhkan saudara. Dan bully itu bukan hanya dosa besar di mata Tuhan dan secara Alkitab, tetapi bully juga dosa besar, pelanggaran besar, kejahatan besar menurut hukum modern. Bully bukan cuma dosa. Di dunia modern, bully adalah tindakan kejahatan hukum. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lalu juga ada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat yang ketiga yang menjelaskan bahwa menghina, mempermalukan, atau menyebarkan kebencian bisa dipidana hingga 6 tahun penjara dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Di Amerika dan banyak negara lain, bullying di sekolah bisa berujung kepada skorsing, pemecatan, hingga tuntutan hukum bila menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis. Artinya, hukum manusia, hukum Tuhan sama-sama menolak kekerasan, sama-sama menolak tindakan bully. Tuhan melarang karena itu merusak hati dan merusak diri orang lain. Negara melarang karena itu merusak masyarakat. Bully bukan gaya keren, tetapi bully adalah gaya setan. Coba ketik, katakan bully adalah gaya setan. Bully bukan tanda kuat. Bully adalah tanda hati yang jahat. Orang yang benar-benar kuat bukan yang berani menindas, tetapi yang berani melindungi, berani mengasihi, menyayangi mereka yang hina, mereka yang kecil. Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi penekan, tetapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk jadi penyembuh. Mika 6 ayat 8, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jangan jadi pembuli lagi. Stop, karena bully adalah dosa besar. Jadilah orang-orang yang menyembuhkan, menolong, dan yang menguatkan mereka yang menjadi korban bully. Yang setuju, katakan bully itu dosa besar. Siapa yang tanpa sadar sering melakukan bully? Ayo bertobat dan jangan ulangi lagi. Stop membuli orang lain. Dan mari, kalau ada saudara yang menjadi korban daripada bully, kuatkan hatimu, bangkit. Daripada engkau terpuruk, ayo bangkit, balas para pembulimu dengan kebahagiaanmu, dengan keberhasilanmu, dengan kesuksesan saudara. Mari kita akan berdoa. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa bully itu dosa besar. Ampuni kalau tanpa sadar kami melakukan bully, baik secara verbal, baik mungkin kami memusuhi, kami mengucilkan seseorang, atau secara rohani kami meng-abuse orang, mengintimidasi dengan kuasa, dengan agama. Ampuni Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar, stop dari bully. Pakai hidup kami justru menguatkan mereka yang sedang dibully. Biar kami melindungi, menolong, dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Hamba berdoa Tuhan, sekali lagi bagi keluarga Timothy Saputra, untuk ayah dan ibunya dan keluarga besarnya. Kuatkan Tuhan. Dan kami minta biar keadilan Tuhan terjadi atas para pembuli daripada Timothy. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami, para pemirsa, sahabat Mahasiswa Mujizat, yang sudah mengalami bully, yang sedang disakiti, yang sedang dalam keadaan depresi karena bully. Hamba berdoa kuatkan kembali.
Roh Kudus jamah dimanapun kami berada. Dan biar kami tidak mengakhiri hidup ini, tapi kami bangkit semangat. Masih ada Yesus yang sanggup menolong dan menerima kami. Dan kalau ada saudara yang belum terima Yesus, hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku serahkan hidupku, ampuni dosa-dosaku. Engkau menerima aku. Yesus Tuhanku, Yesus Allahku, Yesus Juru Selamatku. Hamba berdoa juga berkati semua sahabat Mesa Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biar kami semua bangkit, bersemangat, mencintai Tuhan, jadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, supaya tidak lagi ada korban bully, dan biar kita tidak jadi pembuli, karena bully itu dosa besar. Ayo, biar apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik. Dan saudara-saudaraku, program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara saudaraku, tiap hari juga ada postingan daripada YouTube channel Bethany Miracle Center. Anda ikuti ya, jam 7.30 malam. Lalu hari Minggu juga ada ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Ada 2 kali ibadah secara live. Dan minggu ini saya akan sampaikan kebenaran firman, supaya kita benar-benar jadi Kristen yang dewasa, yang kuat, dan berkemenangan. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan buat setiap saudara. Sampai berjumpa kembali. God bless you all.